Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya kok bisa ya memelihara akuarium ikan mas koki, tapi masih tetap bisa jernih. Sebenarnya pembahasan ini sudah sering banget saya bahas, sudah sering kali saya omongin. Tapi mungkin teman-teman yang denger itu masa sekarang teman-teman A, besok teman-teman B, jadi beda-beda. Jadi makanya kadang mungkin ada yang slip juga tentang informasi ini. Jadi gini tuh teman-teman semua. Sebenarnya merawat ikan apapun, jenis apapun itu pasti ada plus minusnya, ada hobinya. Tapi kalau khusus untuk ikan mas koki, kebanyakan orang-orang yang pemula, teman-teman yang pemula itu pasti merawat ikan mas koki, pasti bisa dipastikan. Karena selain mudah banget didapatkan di pasaran, ikan mas koki cenderung relatif murah ya. Bahkan yang kayak apa ya? Ada nih mas koki saya mana? Ya? Oh udah mati. Oh ini. Yang ini ya, yang ini kalau nggak salah yang putih. Ini dulu saya belinya itu 5 ribuan. 5.000 rupiah. Ikan mas koki ini 5.000 rupiah. Makanya sangat-sangat mudah kita mendapatkannya. Beda dengan ikan-ikan lain yang bisa dibilang terbilang langka ya. Itu agak membutuhkan effort lebih, kasih ya, effort. Intinya gitulah. Makanya nggak jarang pemain pemula itu sering banget tiba-tiba merawat ikan mas koki, punya ikan mas koki. Biasanya yang paling umum itu yang oranda, teman-teman. Oranda itu sama kayak putih ini loh. Ya kayak putih di belakang ini oranda, ini juga oranda. Tapi ini kalau kata istri saya bukan oranda, yang oranye ini. Apa? Lupa saya namanya yang oranye ini. Red tap apa-apa gitu loh. Nah, yang putih loh. Yang putih ini oranda, teman-teman. Intinya yang gemuk, lah kayak gitulah, itu namanya oranda. Nah kebanyakan teman-teman pasti kepencut beli yang oranda, bahkan penjual-penjual yang ada di depan pasar, di sekolahan itu rata-rata juga mereka punyanya itu yang oranda. Kenapa mereka gitu? Mereka itu jarang banget jualan rancu, mutiara, damekin ya, karena mereka juga melihat pasar. Mereka mainnya kan di pasar low end, pemain-pemain pemula ya. Jadi mereka mencari barang-barang yang mudah dijual, karena beberapa kenalan saya yang jualan ikan itu hampir mereka itu rata-rata setiap hari itu ganti ikan. Ya maksimal mentok-mentok 2 hari sekali atau 3 hari sekali mereka pasti ganti ikan baru. Soalnya kan mereka juga mementingkan perputaran cepat ya. Jadi kalau misalnya hari ini nggak habis, mereka bakal putar otak gimana caranya supaya cepat habis gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman itu punya ikan, entah itu ikan yang baru, yang lama, intinya pokoknya punya ikan. Kebanyakan lagi teman-teman itu pasti kaget pas ketika memelihara ikan mas koki. Entah kaget karena ya ini ya, kalau pertama kali punya ikan, percaya nggak percaya, biasanya kita itu bakal pasti nggak punya akuarium. Biasanya kebanyakan kan tiba-tiba ada, tiba-tiba datang, papa punya ikan, mama punya ikan gitu kan. Nah kita nggak nyiapin wadahnya. Nah biasanya kita setelah nyiapin wadahnya udah ada ikan, anggaplah kita punya akuarium gitu ya. Biasanya tuh ya, setelah punya wadahnya, punya tempatnya, biasanya kita pasti nggak punya yang namanya apa, setelah akuariumnya ada kita tuh pasti rakus. Kok rakus apa ya bahasanya ya, kita pasti sering ngasih makan, intinya gitulah. Dan kita juga ngawur juga ngasih makannya. Bahkan beberapa juga pasti kaget, wih kok ternyata akuariumnya nggak bisa bening kayak di YouTube lah gitu. Intinya kayak gitu, akuariumnya nggak bisa bening, nggak bisa bagus, nggak bisa jernih. Akhirnya kita cari cara, kita putar otak, kok bisa ya kayak gini ya, kenapa ya gitu. Biasanya sih seperti itu ya. Jadinya gitu, biasanya seperti itu ya, sampai-sampai
Akhirnya mulailah kita melihat-melihat di YouTube, lihat-lihat konten, ini kenapa, itu kenapa. Akhirnya kita tahulah ternyata kalau terlalu kasih banyak makan, ikan mas koi itu bisa jadi jorok banget. Apa bisa akuarium bisa jadi kotor, gampang banget banyak amoniaknya dan permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, di situ makanya kita mulai belajar gimana cara menjernihkan air, hingga bagaimana cara membuat filtrasi yang baik. Itu pasti urutannya seperti itu. Makanya untuk membuat akuarium jernih kita butuh waktu. Selain kita butuh uang juga ya, kita butuh waktu karena kita meskipun kita sudah tahu bahwa teknik air itu bagus, ini buat akuarium ini biar jernih dan lain-lain, tapi kita bakal sering kali mencoba, bakal sering kali gagal, bahkan ya bisa dikatakan kita itu nggak percaya kalau itu bisa menjernihkan air, meskipun pada kenyataannya itu benar-benar bisa menjernihkan itu. Paham kan ya maksud saya? Itu ya pemula itu ya pasti kayak gitulah. Nah, saran saya untuk teman-teman yang baru memulai merawat ikan mas koki dan kaget melihat akuariumnya nggak bening, nggak usah khawatir teman-teman. Teman-teman bisa melihat banyak tutorial di YouTube bagaimana cara menjernihkan akuarium, khususnya untuk merawat ikan mas koki. Kalau teman-teman udah ketemu ritmenya, teman-teman pasti udah enak, pasti nyaman, udah tahu lah, oh ternyata ini harus gini, ini harus gini, harus gini gitu. Nanti teman-teman pasti bakal tahu deh gimana cara menangani ikan-ikan tersebut gitu teman-teman. Ya, itu saja video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembel kayaknya.